Nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mencari 3 video di YouTube tentang sejarah manajemen operasi dan membuat ringkasannya. Video yang pertama, manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal, dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seseorang karyawan pada banyak tugas. 2. Manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studian, alsa, dan pemecahan masalah yang ada. Yang kedua, pemikiran ini bertujuan untuk menentukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah. 3. Hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. 4. Model-model keputusan kuantitatif, yaitu dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dan model-model matematikal. Yang terakhir yaitu penggunaan komputer, yaitu mengubah secara dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan. Video yang kedua, manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, sejak manusia memulai suatu produksi barang dan jasa. Itu awal mulanya pada peradaban manusia sekitar 20 tahun yang lalu. Pada manajemen operasi zaman dahulu, itu tidak diuraikan menurut kronologis yang kaku, tetapi menurut aliran-aliran atas dasar 6 aliran utama. Berikut ini akan kita bahas. Asal-usul manajemen operasi. 1. Dalam perjalanan, manajemen operasi masih terbilang muda, namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Eli Whitney tahun 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal itu didapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. 2. Menurut W. Taylor 1881 dikenal sebagai bapak ilmu manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan dan penjadwalan, studi gerak, ergonomi, bidang yang sangat populer pada masanya sampai sekarang. 3. Menurut Taylor, Henry G. Gann, Fran dan Lillian Gilbert termasuk orang-orang pertama yang secara sistematis mencari cara terbaik untuk memproduksi. 4. Menurut Henry Ford dan Charles Seresen, pada tahun 1913 memadukan pengetahuan pada komponen tentang standarisasi dengan lean produksi, semua pada proses pengepakan daging dan industri mail-order. 5. Pengendalian mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. Walter Stewart pada tahun 1924 memadukan pengetahuan statistiknya dengan kebutuhan pengendalian mutu dan menemukan dasar-dasar pentingnya statistik
serta pengambilan sampel untuk mengendalikan mutu. Yang keenam, menurut Edward Deming dan Frederick Taylor pada tahun 1950 berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Video yang ketiga, sejarah manajemen operasi kita bisa bagi ke dalam 3 kelompok besar. Ini diambil dari Tyser dan Render. Pada awalnya manajemen operasi fokusnya adalah biaya. Bagaimana menghasilkan produk dengan biaya yang sudah serendah-rendahnya. Ini terjadi mulai dari tahun 1776 sampai 1980-an. Sebagaimana terlihat di sini ada berbagai tokoh yang mengembangkan dan juga konsep yang dikembangkan. Ini termasuk pada era yang pertama. Era yang kedua yaitu fokus pada kualitas, tidak lagi sekedar menghasilkan produk dengan biaya yang semurah-murahnya, namun sudah mulai bergerak kepada kualitas. Di sini di masanya 1980 sampai dengan 1995-an. Dan sudah itu bergerak kepada era yang ketiga, maksudnya tidak lagi sekedar biaya, tidak lagi sekedar kualitas, namun sudah bergerak ke customization. Jadi fokus pada kustomisasi, dan di sini sudah berkembang di era internet, era dunia maya yang membuat dinamikanya semakin meluas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.